Selamat sore Bapak Ibu sekalian, para dosen yang berkenan menjadi juri atau eh, ya penguji untuk recruiting pasien standar. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Berikut saya akan menyampaikan sedikit eh, informasi ya bagaimana nanti jalannya acara di tanggal 4 November supaya kita bisa memulai dengan baik dan selesai dengan waktu sesingkat-singkatnya karena hari Sabtu ya, jadi mohon maaf terpaksa kita mengadakan di hari Sabtu karena biasanya pasien itu juga off-nya hari Sabtu. Berikut kita mulai, jadi nanti kita akan ada 5 penguji, 20 pasien. 20 calon pasien standar yang akan mengikuti audisi. Jadi nanti masing-masing dari kita ada Dokter David, Dokter Oli, Dokter Mevani, Dokter Eta, dan saya sendiri. Kita masing-masing akan mendengarkan 4 kandidat dari pasien standar. 4 kandidat berarti ada 5 stasiun, 5 penguji, 5 skenario. Masing-masing stasiun akan ada 2 mahasiswa kita yang menjadi dokternya, jadi peserta ujiannya, kurang lebih seperti itu ya simulasinya. Jadi ada 20 calon pasien standar, 5 penguji, 5 stasiun, 5 skenario, dan 10 mahasiswa. Jadi nanti misalkan di stasiun pertama Dokter David. Dokter David terus nanti akan dibantu oleh mahasiswa A dan mahasiswa B. Dan pasien standar 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam ruangan ada Dokter David dan pasien masuk ke stasiun 1. Di dalam stasiun akan ada Dokter David dan seorang Dokter A. Pasien mempraktekkan skenario simulasi dengan Dokter A sampai selesai sambil Dokter David menilai apakah performance pasien standar, pengetahuan dan komunikasinya itu sudah sesuai di checklist di rubrik. Kemudian selesai, pasien tetap di dalam ruangan. Karena seolah-olah seperti jalannya OSCE ya, pasien itu akan menerima peserta ujian kedua. Jadi dokter kedua atau dokter B akan masuk dan praktek juga dengan pasien, menganamnesa pasien. Nah, seperti itu. Ini untuk pasien nomor 1. Demikian juga nanti untuk pasien nomor 2, nomor 3, dan pasien nomor 4. Jadi kita akan mendengarkan satu pasien memerankan perannya 2 kali. Karena kalau idealnya kita punya banyak waktu, kita punya banyak mahasiswa untuk menilai konsistensi informasi dari pasien standar, apakah mereka benar bisa menghafal skenario dengan cepat, apakah mereka konsisten memberikan informasinya itu dengan ditanya berbagai macam gaya tanya mahasiswa yang tentunya juga anamnesanya itu enggak terstruktur kadang ya. Nah, itu mereka kan tetap harus menjawab semua dengan konsisten. Ya, jadi kita bekerja di tengah ketidakidealan, saya cuma memakai 2 contoh mahasiswa. Semoga itu sudah bisa mewakili dan bisa membuat kita menilai apakah seorang pasien yang sedang kita audisi itu cocok untuk kita rekrut menjadi pasien standar kita. Jadi Bapak Ibu dokter enggak usah ragu kalau memang tidak direkomendasikan ya bilang aja tidak bisa direkomendasikan karena sesuai dengan rubrik. Ya. Ini untuk stasiun 1, kemudian ini untuk stasiun kedua, dokter B, penguji B, kemudian dokter A dan dokter B untuk stasiun 2, pasiennya pasien nomor 5678. Demikian juga dengan stasiun ketiga, stasiun keempat, dan stasiun kelima. Kemudian berikut adalah rubriknya. Jadi kalau rubrik penilaian pasien standar sementara ini ya Bapak Ibu, saya cuma menilai
pasien standar itu berdasarkan kemampuan kognitif mereka, kemudian kemampuan komunikasi dan kemampuan berakting mereka. Untuk memudahkan kita, saya breakdown dalam segi kognitif itu yang dinilai apa? Apakah saya minta di sini kita menilai kemampuan mereka menyampaikan data atau skrip sesuai skenario yang dibutuhkan dengan lengkap. Tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Jadi nanti sambil Bapak Ibu di ruangan, kita akan berikan skrip lengkap satu saja karena pasien itu hanya akan memerankan satu skenario ya, satu kasus. Atau bisa saya berikan sebelumnya. Nanti saya siapkan dan saya berikan setelah dirapikan oleh Bu Devi ya. Jadi dalam segi kognitif kita menilai apakah mereka mampu menyampaikan data yang dibutuhkan peserta ujian itu dengan lengkap, tidak ada informasi yang penting yang terlewatkan. Terus para dokter hanya mengisi di sini aja. Dari skor 0 sampai 5, di manakah kemampuan mereka ya. Mohon maaf nanti kita agak strict ya. Kita hanya bisa menerima yang mampu dan sangat mampu. Karena ya kita membuat pekerjaan kita lebih ringan lah ya. Karena nanti kalau memang nggak mampu ya daripada nanti menimbulkan masalah di saat yang penting. Jadi kognitif kita lihat apakah mereka bisa menyampaikan data yang dibutuhkan itu juga dengan akurat. Karena pernah ada laporan dari salah satu laporan kita, salah satu pasien standar itu mengemukakan panas di mahasiswa A, dia bilang panasnya 5 hari atau nyeri perutnya 7 hari, tapi di mahasiswa B selang berapa mahasiswa gitu ya, mahasiswa ketiga atau keempat informasinya udah berbeda, jadinya kan kasihan mahasiswa. Nah itu kita nggak bisa rekomendasikan ya, walaupun dalam kondisi ini agak sulit ya Bapak Ibu karena mereka hanya berperan untuk 2 mahasiswa. Kemudian untuk komunikasi kita melihat apakah mereka mampu mengkomunikasikan keluhan dengan lancar, tidak berputar-putar, dan tidak memberikan clue kepada mahasiswa. Bahasanya baik, konsisten menyampaikan informasi kepada peserta ujian. Yaitu tadi, konsisten dari awal sampai mahasiswa yang terakhir. Kemudian kemampuan berakting mereka. Apakah mereka mampu berperan dengan antusias, nggak ogah-ogahan gitu ya. Terus kemudian apakah mereka itu luwes berperan seperti natural gitu ya, seperti yang diharapkan skenario, dan kekonsistensian mereka dalam berperan itu sesuai dengan skenario. Jadi kiranya dengan rubrik ini bisa memudahkan para dosen semua untuk menilai pasien standar, dan kita sepakati saja yang kita ambil adalah pasien yang bisa mendapat skor skala 4 dan skala 5. Terima kasih. Bila ada masukan, dengan senang hati saya akan mempertimbangkannya dan menerapkannya nanti untuk perbaikan ke depan. Terima kasih, dokter sekalian.